selanjutnya gitu ya, mungkin tadi sudah melihat ya ada ijo-ijo jalan gitu ya di tengah-tengah kita. Kata ijo, waduh kata ijo dikatakannya. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin teman-teman sudah nggak asing ya, atau sudah pernah melihat ya, atau pernah melihat testimoninya. Baik, saya perkenalkan pada hari ini alumni kita yang kedua untuk bisa sharing dengan kita. Barangkali nanti ada teman-teman yang ingin mengikuti jejak beliau, ya bisa banyak tanya. Tapi ingat, waktu kita terbatas gitu ya, sehingga nanti pertanyaannya disiapkan mulai sekarang. Saya perkenalkan siapa dia, kapan, prodi apa, sudah berapa lama bekerja, kemudian sudah berkeluarga atau belum gitu ya. Ada yang mau daftar, nanti hubungi Pak Wisnu ya. Baik, perkenalkan Letnan 2 Imam Nur Adria HS Sarjana Keperawatan Nursing, alumni dengan predikat lolos dalam seleksi komponen cadangan Kementerian Pertahanan Indonesia tahun 2025. Kita panggil untuk naik ke atas panggung pada Mas Imam, kami persilahkan ya. Baretnya bisa dipakai Mas, baretnya bisa dipakai ya. Yeah. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat Mas Imam. Yeah. Saya jemput. Wah, luar biasa ya. Terus terang, kalau saya melihat sosok Imam ini, mungkin teman-teman pasti dalam tanda kutip ya, apa? Pada waktu itu, pada zamannya. Apa tuh? Nah, saya nggak mau ngomong. Ya, tapi telah hadir tengah-tengah kita dengan pakaian yang luar biasa, gagah. Alhamdulillah. Sarjana keperawatan nursing, merinding. Merinding. Nah, kemudian sekarang sudah mendapat gelar tambahan yaitu Letnan 2. Wah, luar biasa. Ini nggak kaleng-kaleng loh, Unaik itu meluluskan seorang sarjana keperawatan. Kaget juga saya melihat fotonya membawa senapan senjata berbaret hijau. Jangan dikatakan kata hijau, tembak dor nanti ya. Ya, baik, selamat datang Mas Imam. Ya, selamat lagi dong. Boleh. Apa kabar? Yang turu malah. Apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah baik. Iya baik ya. Jadi kapan datang? Baru nyampe sih tadi. Tadi pagi ya. Dan ditugaskan di mana saat ini? Hari ini kebetulan tadi pagi jam 4 malah aku sudah standby ke Basen karena ada bahan pokok yang perlu disediakan kurang. Jadi harus mencari kesana kemari membawa alamat. Wah, luar biasa. Baik, sekarang dipersilakan untuk duduk Mas Imam. Ya, kasih. Baik, Mas Imam, Kak Imam ya, panggil Kak Imam saja. Jadi tentunya ini adik-adik kita ya. Oh, abang ya, panggilnya abang. Adik-adik kita Bang ini ya. Melihat seseorang menggunakan baret, apalagi mendapatkan pangkat Letnan 2 ya, ini sangat luar biasa sekali. Nanti Mas Imam silahkan untuk bisa sharing dengan teman-teman, dengan adik-adik kita. Barangkali nanti apakah ada nanti peluang-peluang yang bisa diikuti jejaknya, baik dari prodi farmasi, fisio, keperawatan, didiga maupun nursing ya, ataupun D4 teknologi laboratorium medis gitu ya. Apakah ada peluang nanti untuk bisa seperti Mas Imam? Saya berikan waktu kurang lebih 15 menit, 10 sampai 15 menit untuk bisa sharing dengan teman-teman kita. Monggo Mas Imam. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Iya, tenang. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Kalau nanti saya selamat pagi 3 kali ya, oke? Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Iya. Seberas saraf kok. Nah, itu semangat. Yang malu saraf gitu.
Oke, baik. Kenalkan, nama saya Imam Nur Andrea Harliansa, Sarjana Perawatan Profesi Nurse, Letnan 2, Komponen Cadang. Jolo. Ya, sini saya alamat Rawalo, Banjarparakan, RT 2 RW 11, mau arep mampir yang ono, tapi nyoran ndap, nyoran omah. Iya, saya lulusan kebetulan November 2024 kemarin Pak. Si anget banget nih. Lulus baru kemarin ya, langsung aja lah to the point ya. Iya, sabar, Ya, sabar Mbak. tenang Sabar. dulu ya, tenang. Nanti ada kesempatan untuk foto bareng deh, gitu ya kan ya. Iya kok, Nah, sabar ya. Oke, lulus kemarin 2024 bulan November. Kebetulan saya sudah berpengalaman kerja. Jadi sebelum apa namanya wisuda, itu saya udah kerja di klinik gigi di depan Gang Jawa situ selama 3 bulan. Akhir itu terus lanjut ke apa namanya wisuda tuh kan pas 3 bulan 3 bulan 3 minggu. Selanjutnya ada loker ya, ada loker di keperawatan profesi terutama, yaitu di rumah sakit X. Saya nggak mau nyebutan, ngombok melu-melu tanpa sertifikat maksudnya. Iya. Nah di sana kan kebetulan ijazah kita belum turun ya Pak. Kebetulan dari rumah sakit mengizinkan dengan SKL, akan tetapi menyusul boleh. Alhamdulillah. Ya berarti selama itu November Desember saya udah kerja rumah sakit X 2 bulan. Karena belum terlanjut kontrak, hasilnya kontrak 3 bulan ya. Kontrak 3 bulan itu wajib tanda tangan. Karena saya belum tanda tangan, jadi aman. Oke ya, gitu. Makanya kita harus berpikir yang jernih, yang bagus. Supaya apa? Apalagi kita kan zaman sekarang ya Pak, ijazah kue esi ditahan. Itu yang harus kita hati-hati. Ijazah itu nggak boleh sampai kita tahan dari rumah sakit yang lain. Itu nggak boleh. Sudah menurut aturan yang berlaku. Gitu ya. Nah, di sisi lain, berarti Januari Februari itu saya daftar di Pertamina sebagai DCU. Di sini mungkin belum ada ya. Ya belum ada. Di situ saya 45 hari. Jadi kontrak juga. Nah, di sisi lain kontrak kan betulan sambil ada info. Nah, info nih. Nek daftar lagi ki pegawai negeri TNI dan lain-lain, biasanya kue nek orang November, Desember, Januari. Nah, kebetulan nang SPPI ki nang batch telu bulan Januari kemarin. Januari awal tanggal 1 saya daftar ya iseng sih, daftarnya lewat media jajal, lewat TikTok gitu. Lewat TikTok loh ya, daftar lewat TikTok keajaiban. Aku kan TikTok kan ngerti lah sih ya, apa maning mbok apa kayak hoax ya kayak gitu. Udah hati-hati karena kita ada NIK di situ, kita harus bener iya apa enggak, harus memilih begitu. Jadi daftar bulan Februari kalau nggak salah, pengumuman keterima itu juga orang tua saya juga nggak tahu sama sekali saya daftar. Saya cuma iseng iseng daftar, lolos administrasi. Bulan puasa itu Ramadan, saya kan biasanya di sini standby terutama ngurus kampung Ramadan Masjid Al Islah, karena berhubungan apa ya ngalor ngidul. Saya kemarin pas di Semarang, saya kemarin tes itu di Semarang. Sebenarnya ada 3 lokasi, Semarang, Solo, sama Jogja. Gitu. Tapi kebetulan karena Semarang yang masih ada lowongan, ya saya ambil yang di sana. Di sana ya adalah tesnya ada biasa
kesehatan, wawancara kayak gitu kurang lebihnya. Apalagi kita kan tenaga kesehatan medis dan lain-lain mesti kan harus banyaknya kita berbicara karena apa, kita kan menghadapi pasien ya Pak, otomatis kan kita harus lebih legowo kepada orang lain, terutama kita menghargai orang tua karena kita juga ya yang sakit nggak tua nggak muda semuanya kita juga harus tetap jalani sebagai tenaga medis gitu. Daftar puasa bolak-balik tes juga tadi. Setelah itu pengumuman fix di Lebaran pas banget Lebaran malamnya. Entah kenapa mbah saya juga pas meninggal dunia malamnya, terus jam 1 malam pas pengumuman SPP ini gitu. Jadi karena dulu ini juga kebanggaan pengennya mbah, Mas daftar apa Mas, apa kamu gede dhuwur kok. Aku jane wedi Pak daftar kayak gini. Ternyata asik ya. Asik sumpah, yakin orang Lombok. Orang kesel tapi gajinya lumayan. Iya. Luar biasa. Iya nah Jan. Akhirnya ya seneng lah akhirnya ya kayak Pak. Jadi kita kemarin ada kurang lebih 30.000. Tapi yang keterima kemungkinan 25.000. Yang 5.000 sekian nggak keterima karena dalam artian mengundurkan diri di administrasi awal sama pas tes dan lain-lain gitu. Kita 0 rupiah tanpa bayaran. Tepuk tangan dong ya. 0 rupiah tanpa membayar. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Duit gaji biar nunggu ngalor ngidul Pak. Ya baik Mas Imam ya. Enggak. Mungkin nanti sambil kita berdiskusi gitu ya, barangkali nanti dari teman-teman ingin bertanya, kelihatannya banyak yang tertarik gitu ya, ingin bertanya kepada Mas Imam gitu ya. Tentunya sekarang tidak hanya karena sekarang kan memang ramai MBG gitu ya, bahwa diperlukan program Pak Prabowo itu ada MBG. Nah, alhamdulillah Mas Imam ini dari 30.000 lolos menjadi 25.000 gitu ya. Nah ini tidak kaleng-kaleng, gitu, nggak biasa aja, tanpa nyogok, semuanya berproses. Akan tetapi tadi disampaikan bahwa tidak begitu gampangnya melewati beberapa tahapan, mulai dari menjadi DCU, kemudian tadi juga bekerja di rumah sakit nggak mau menyebutkan gitu ya kan. Nah kemudian disampaikan bahwa jangan sampai ijazah itu ditahan. Tetapi Mas Imam, hampir rata-rata rumah sakit yang mengikat kontrak ataupun kerja di mana saja itu pasti ijazah ditahan, diminta gitu ya sebagai jaminan, biasanya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada trik dan tip dari Mas Imam, barangkali itu bisa dilewati gitu ya. Nah Mas Imam ya, tentunya saya ingat betul Mas Imam ini dulu aktif di organisasi. Mungkin teman-teman semua yang ada di sini pernah tahu gitu ya, aktif organisasi. Ternyata apakah berorganisasi itu juga berpengaruh dalam kita mencari kerja, Mas? Organisasi menurut saya ada, karena apa, kita kan di sini terutama kita contoh ya Himasik. Iya kan yang Himasik tenang. Yang kotak sebut AKP. Contoh Himasik kita kan himpunan mahasiswa S1 perawatan. Iya orasi ya ngelalan. Ya, di situ kita kan mengajarkan tentang ke masyarakat. Nah, di situ juga kita kan praktek dan berorganisasi lah. Berorganisasi kita kan dulu kan kita sering berbagi baksos dan lain-lain, itu kan juga kita membutuhkan komunikasi, karena masa nyepak gitu kan orang patut kalau Pak gitu. Jadi kita kan gimana juga ngomong ke dosen, terus minta anggaran, goleng ngerayu kan kayak gitu kurang lebihnya.